Keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Apa sih soft skill dan hard skill? Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang secara alami ada pada diri seseorang, termasuk kemampuan dalam komunikasi, kepemimpinan, dan sosialisasi. Adapun hard skill adalah kemampuan yang dapat diasah dan dipelajari melalui latihan pendidikan. Keseimbangan antara hard skill dan soft skill menjadi keharusan yang dimiliki generasi bangsa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Ketiga kompetensi tersebut sangat penting untuk terwujudnya calon pemimpin bangsa yang memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Juga memiliki keterampilan yang baik serta sikap yang terpuji sebagai manusia terdidik. Oleh karena itu, salah satu karakteristik dari kurikulum 2013 yaitu bahwa keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill peserta didik dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Pada jenjang SD, ranah attitude harus lebih banyak atau lebih dominan dikenalkan, diajarkan, atau dicontohkan pada anak. Kemudian diikuti dengan ranah skill dan ranah knowledge lebih sedikit diajarkan pada anak, berbanding terbalik pada jenjang perguruan tinggi. Pada jenjang perguruan tinggi, ranah knowledge lebih dominan diajarkan dibandingkan dengan ranah skill dan ranah attitude. Oleh karena itu, kurikulum 2013 mengharapkan siswa tidak hanya terpaku dalam penghafalan teori saja, tetapi diharapkan mampu mempraktekannya atau mengaplikasikannya agar diperoleh pengetahuan yang banyak sehingga mutu pendidikan menjadi baik. Pengalaman langsung, observasi, partisipasi, bahkan demonstrasi akan membuat siswa lebih optimal dalam mencapai pembelajarannya. Perkembangan penduduk sebagai modal. Studi ekonomi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 46% pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan oleh pembentukan modal, 30% disebabkan oleh pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia, dan 24% disebabkan oleh kemajuan teknologi. Teori hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori modal manusia. Penggagas yaitu Gary Becker menyatakan bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yang diukur dengan lamanya waktu sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik daripada yang berpendidikan rendah. Kemudian teori alokasi yang digagas oleh Lester Thurow, John Mayer, dan Randall Collins menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi atau rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan. Yang ketiga, teori reproduksi strata sosial yang digagas oleh Paul Romer dan Robert Lucas menekankan bahwa pada aspek pengembangan sumber daya manusia, seseorang ingin mencapai pendidikan yang tinggi untuk mengejar status sosialnya. Meskipun orang yang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi atau pertumbuhan ekonomi. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik rate of return yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Masalah yang dihadapi sekolah sebagai akibat adanya krisis ekonomi. Yang pertama, menurunnya angka partisipasi. Yang kedua, terganggunya program pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau kurang beruntung.
Ketiga, lembaga-lembaga pendidikan belum mampu mengatasi masalah pendidikan secara tuntas tanpa keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat setempat. Dan yang keempat, perencanaan program pendidikan tidak dapat berjalan karena keterbatasan sumber daya yang ada. Reformasi pendidikan mengacu pada 8 standar. Yang pertama, standar isi. Kedua, standar proses penilaian. Ketiga, standar proses pembelajaran. Keempat, standar kompetensi lulusan. Kelima, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Keenam, standar sarana prasarana. Ketujuh, standar pembiayaan. Kedelapan, standar pengelolaan. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Standar proses penilaian. Nah, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen dasar dalam penilaian hasil pembelajaran peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ketiga, yaitu standar proses pembelajaran. Pada standar proses ini, standar nasional pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi kelulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, ada standar kompetensi lulusan. Adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelima, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Keenam, yaitu ada standar sarana prasarana. Standar sarana dan prasarana ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ketujuh, yaitu standar pembiayaan. Menurut PP nomor 32 tahun 2013, standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. 8. Yaitu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Saya Nur Betina akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada penataan pola pikir dan tata kelola. Penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum. Pertama, KBK dan KTSP SKL diturunkan dari standar isi, sedangkan kurikulum 2013 SKL diturunkan dari kebutuhan. 2. KBK dan KTSP standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan KD mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 standar isi diturunkan dari SKL menjadi kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. 3. Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 semua mata pelajaran berkontribusi terhadap pembentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
4. KBK dan KTSP kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan kurikulum 2013 semua mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. 5. KBK dan KTSP semua mata pelajaran dipisah satu dengan yang lain, sedangkan kurikulum 2013 semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Selanjutnya, penyempurnaan pola pikir kurikulum. Proses pembelajaran KBK dan KTSP masih berpusat pada guru, satu arah, isolasi, pasif, konteksnya masih abstrak, pembelajaran masih berbasis individu, semua materi diajarkan menggunakan stimulasi rasa tunggal atau hanya menggunakan beberapa panca indera dan siswa memperoleh dokumen yang sama. Sedangkan kurikulum 2013, proses pembelajarannya sudah menuju berpusat pada siswa menggunakan pembelajaran interaktif, lingkungan jejaring, aktif hingga menyelidiki, konteksnya sudah dunia nyata, pembelajaran sudah berbasis tim, perilaku khas memberdayakan kaidah keterkaitan, menggunakan stimulasi ke segala penjuru, atau menggunakan semua panca indera dan dokumen disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, proses pembelajaran KBK dan KTSP masih menggunakan alat tunggal seperti papan tulis, hubungannya masih satu arah, masih mengikuti cara yang seragam, mempelajari satu sisi pandang ilmu, pemikirannya faktual, dan penyampaian pengetahuan dari guru ke siswa. Sedangkan kurikulum 2013, proses pembelajarannya sudah menggunakan alat multimedia, kooperatif, jamak, pengetahuan disiplin jamak, pemikirannya kritis, dan pertukaran pengetahuan seperti dari guru ke siswa, dari siswa ke siswa, dan dari siswa ke guru. Selanjutnya, penguatan tata kelola. Pertama, tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi bersifat kolaboratif. 2. Buku pegangan terdiri dari buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. 3. Guru memahami pemanfaatan sumber belajar. 4. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pemimpin kependidikan. 5. Penguatan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu perdalaman dan perluasan materi. Pertama, evaluasi ulang ruang lingkup materi. 2. Evaluasi ulang ke dalam materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional. Ketiga, menyusun KD sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu penguatan proses. Pada proses pembelajaran, karakteristik penguatannya yaitu menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran, menuntun siswa untuk mencari tahu, dan menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi. Pada proses penilaian, karakteristik penguatannya yaitu mengukur tingkat berpikir siswa, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam, mengukur proses kerja siswa, dan menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Selanjutnya, penyesuaian beban. Beban seorang guru yaitu menyusun silabus, mencari buku yang sesuai, mengajar beberapa mata pelajaran dengan cara yang berbeda, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembahasan. Sedangkan beban seorang murid yaitu mempelajari semua mata pelajaran dengan cara berbeda dan membeli buku serta LKS. Penyesuaiannya yaitu disediakannya buku pegangan guru menggunakan pendekatan tematik terpadu dan penyediaan buku teks oleh pemerintah atau daerah.